Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 12 SMAN 7 Pandeglang? Kali ini alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Asih Kurniasari di pembelajaran kimia. Di pertemuan kedua materi daring atau belajar daring kali ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan ya, masih di sifat koligatif larutan. Nah, apa saja yang akan kita pelajari kali ini, yaitu kan sebelumnya kita sudah belajar tentang konsentrasi larutan ya. Terus di pertemuan tatap muka kita sudah membahas tentang apa itu mendidih, kenaikan titik didih, penurunan titik uap, terus penurunan titik beku ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan, submateri elektrolit dan non-elektrolit, serta diagram tekanan terhadap suhu ya. Yuk, sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah. Yuk kita lanjut. Bismillah. Nah, sifat koligatif larutan non-elektrolit dan elektrolit. Oke, di kelas 10 kalian sudah belajar tentang perbedaan larutan elektrolit dengan non-elektrolit ya. Nah, mungkin kalian masih ingat tentang praktikum uji nyala lampu ya, kenapa larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik atau ditandai dengan adanya nyala lampu dan gelembung gas, dan non-elektrolit dia tidak menghasilkan gelembung gas dan nyala lampunya tidak menyala ya. Mungkin masih ingat kenapa? Nah, hal ini dikarenakan karena zat non-elektrolit jika dilarutkan dia berbentuk molekul-molekulnya, jadi tidak terionisasi ya. Dia masih berbentuk molekul-molekulnya. Sedangkan zat elektrolit jika dilarutkan dia akan terion menjadi ion-ionnya. Nah, masih ingat kan larutan elektrolit itu ada dua jenis ya. Ada larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah ya. Kalau elektrolit kuat dia terion sempurna. Sedangkan elektrolit lemah dia terion sebagian. Contohnya untuk elektrolit kuat, contohnya garam dari asam dan basa kuat ya. Contoh ada NaCl. Kalau dia dilarutkan dalam air, dia akan membentuk ion-ion secara sempurna, Na+ dan Cl-. Jadi reaksinya tidak bolak-balik. Jadi kalau si NaCl padatan dilarutin misalnya ke dalam air, dia akan membentuk ion Na+ dan Cl-. Nah, beda hal dengan cuka misal ya. Cuka atau rumus kimianya CH3COOH. Nah, ini adalah asam lemah. Cuka, jika dia dilarutkan, dia akan menghasilkan ion CH3COO- terlarut dan H+. Karena dia termasuk elektrolit lemah atau asam lemah, maka reaksi ionisasinya adalah bolak-balik seperti ini ya. Berkeseimbangan. Ini artinya apa? Artinya cuka dalam larutan dia akan membentuk ion CH3COO- dan H+, dan kedua ion ini mereka akan bereaksi lagi menghasilkan CH3COOH kembali ya. Seperti itu. Nah, ini ilustrasi contoh dari non-electrolyte solution atau larutan non-elektrolit dengan electrolyte solution atau larutan elektrolit. Nah, di mana di sini untuk yang non-elektrolit contohnya adalah sugar ya atau gula. Nah, gula jika dia dilarutkan dalam air, ini contoh dari molekul gula ya. Jika dia dilarutkan dalam air, maka dia partikelnya masih dalam bentuk molekuler seperti ini. Jadi jika awalnya gulanya dia berbentuk bongkahan, jika dilarutkan dia akan bentuknya akan semakin kecil, tapi secara molekulernya dalam bentuk yang paling kecilnya itu masih dalam bentuk molekuler seperti ini, jadi tidak terion. Nah, sedangkan untuk larutan elektrolit, contohnya ini NaCl atau garam dapur ya. Jika dia dilarutkan dalam air, maka akan membentuk anion Cl- dan kation Na+. Seperti ini. Begitu pula misalnya untuk cuka ya. Cuka juga nanti akan membentuk ini, ion CH3COO- dan H+. Hanya nanti untuk cuka CH3COO-nya mereka akan bereaksi kembali dengan H+. Nanti membentuk larutan CH3C
CH3COOH. Jadi bukan hanya dalam bentuk ion, tapi dalam bentuk senyawa awalnya juga untuk larutan elektrolit lemah. Nah, oleh karena zat non-elektrolit tidak terurai menjadi ion dan zat elektrolit terurai menjadi ion, jumlah zat terlarut dalam larutan elektrolit dia akan lebih banyak daripada larutan non-elektrolit. Nah, kalau ini gula yang non-elektrolit, misal ini dia masanya sama ya, antara gula dengan NaCl. Dia jumlah larutannya, jumlah partikel zat terlarutnya hanya 1, 2, 3, 4 jika terlarut. Nah, beda hal untuk larutan elektrolit. Jika misal ini jumlah molekulnya ini 4 buah ya. Nah, ini juga misal 4 buah. Untuk gula sendiri, jika dia dilarutkan, jumlah molekulnya hanya 4 buah, jumlah partikel molekulnya. Nah, sedangkan NaCl dia kan terdiri dari Na+ dan Cl-. Berarti ini dia jumlah partikel terlarutnya ini dia ada 2 buah ion seperti ini ya. Artinya 4 dikali 2 artinya ada 8 partikel jika jumlah partikelnya sama-sama 4 buah seperti ini. Artinya 4 buah dengan 8 buah partikel, jelas ini dia lebih banyak ya. Jadi yang electrolyte solution dia akan menghasilkan jumlah partikel lebih banyak daripada non-elektrolit. Dengan asumsi jumlah molekul yang dimasukkan adalah sama, seperti itu. Nah, karena demikian, maka yang larutan non-elektrolit dia akan memiliki derajat ionisasi sama dengan 0. Derajat ionisasi ini adalah derajat yang menunjukkan bagaimana nilai yang menunjukkan pembentukan ion dalam suatu larutan ya. Oke. Nah, sedangkan yang elektrolit kuat dia terionisasi sempurna ya. Jadi nilai alfanya sama dengan 1 atau mendekati 1. Jadi antara 0,8 sampai 0,9 sampai 1 ya. Oke, terus yang elektrolit lemah dia nilai alfanya itu lebih besar daripada 0 tapi kurang daripada 1. Jadi tapi tidak mendekati 1 ya. Jadi sekitar angka 0,7 sampai 0,09 lah. Ini hanya dimisalkan ya, bukan nilai yang pasti seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang tadi ya, derajat ionisasinya untuk elektrolit kuat mendekati 1, elektrolit lemah di antara 0 dan 1, dan non-elektrolit alfanya dia sama dengan 0. Oke, zat elektrolit kuat terionisasi sempurna elektrolit. Oke, ini yang tadi. Ini contoh reaksi ionisasi dari garam. Terus garam ini elektrolit kuat, cuka, dan urea ya. Cuka elektrolit lemah dan urea adalah non-elektrolit. Nah, ini reaksi ionisasinya. NaCl dia menghasilkan Na+ dan Cl-, CH3COOH dia menghasilkan CH3COO- dan H+. Dan ini urea dia tidak ada ion yang terbentuk atau tidak terionisasi. Makanya tanda panahnya seperti ini. Oke, lanjut. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu bahwa sifat koligatif larutan itu ada 4 buah, yaitu penurunan tekanan uap disimbolkan dengan delta P. Oke, kenaikan titik didih disimbolkan dengan delta TB, di mana B ini adalah dari boiling ya, artinya mendidih. Kalau P ini dari pressure, artinya tekanan. Ini mendidih. Terus penurunan titik beku disimbolkan dengan delta TF. Kf ini dari kata freeze, kalau tidak salah seperti ini ya tulisannya. Oke, artinya membeku. Freeze. Oke, mohon maaf jika salah penulisan. Dan tekanan osmotik disimbolkan dengan V. Seperti ini ya.
Oke. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana peristiwa menguap itu terjadi, kenapa tekanan uap itu turun, tekanan uap larutan turun daripada pelarutnya, terus tentang kenaikan titik didih, penurunan titik beku di pembelajaran tatap muka. Nah, hanya untuk osmosis sendiri saya belum sempat membahas. Jadi apa itu osmosis? Osmosis itu adalah peristiwa merembesnya molekul kecil dari pelarut. Dia merembes ke molekul yang konsentrasinya lebih tinggi. Biasanya itu adalah larutan. Jadi osmosis adalah peristiwa merembesnya partikel pelarut yang konsentrasinya lebih rendah ke partikel larutan yang konsentrasinya lebih tinggi melalui membran semi-permeable. Oke, ini membrannya. Jadi ini contoh pelarut, kita anggap pelarutnya ini adalah H2O ya. Dia bisa merembes ke membran semi-permeable ke sini, ke larutan yang lebih besar konsentrasinya. Ini konsentrasi, dia lebih besar daripada konsentrasi, ini larutan ya. Lebih besar daripada konsentrasi pelarut. Nah, kapan peristiwa osmosis ini berhenti? Peristiwa osmosis berhenti saat konsentrasi larutan dia sama dengan konsentrasi pelarutnya. Jadi nanti peristiwanya bisa berhenti seperti ini ya. Jadi molekul pelarutnya dia akan mengalir ke sini secara alamiah seperti itu. Oke. Nah, apa itu tekanan osmotik? Tekanan osmotik adalah perbedaan tekanan hidrostatik maksimum antara suatu larutan dengan pelarutnya. Jadi, ini kan misal ini dia peristiwa osmosis ya, di mana ini tinggi larutan pas awal, dia sama dengan tinggi pelarutnya. Seperti ini. Ini sebelum osmosis. Nah, pas terjadi osmosis, nanti si airnya masuk ke sini. Ini membran semi-permeable-nya. Nah, ini larutan otomatis dia konsentrasinya lebih tinggi daripada konsentrasi pelarut. Seperti ini. Nah, nanti pelarut murni naik ke sini. Otomatis cairan yang di sini dia akan lebih banyak daripada, maksudnya bukan lebih banyak tapi naik ya. Karena ada penambahan cairan yang dari pelarut. Nanti hasilnya seperti ini. Jadi ini dia jelas ini lebih banyak daripada ini. Jadi ini naik nih. Ya. Karena adanya tambahan pelarut yang merembes melalui membran semi-permeable. Nah, tekanan yang dihasilkan dari perpindahan pelarut ke larutan ini adalah disebut sebagai tekanan osmotik. Oke, semoga paham. Kita lanjut. Nah, untuk menentukan berapa besarnya sifat koligatif larutan yang 4 tadi, seorang ilmuwan yang bernama Rawls itu dia merumuskan beberapa rumus dari sifat koligatif larutan. Apa saja itu? Tadi sifat koligatif larutan ada 2 ya, ada yang non elektrolit dan yang elektrolit ya. Nah, ada penurunan tekanan uap. Menurut Rawls, tekanan uap suatu larutan itu berbanding lurus dengan fraksi mol pelarut dikalikan dengan pelarut murninya ya. Dan penurunan tekanan uap itu dia sebanding dengan tekanan uap pelarut murni dikurangi dengan tekanan uap larutannya. Karena tekanan uap larut murni itu lebih tinggi daripada tekanan uap larutan. Nah, selanjutnya, bedanya apa untuk sifat koligatif larutan elektrolit? Di sifat koligatif larutan elektrolit, karena larutan elektrolit ini dia terion, maka di sini ada faktor lain yang mempengaruhi besarnya tekanan elektrolit, yaitu disebut sebagai faktor Van Hoff, disimbolkan dengan I.
di mana nilai I ini dia sebanding dengan 1 ditambah jumlah ion atau disimbolkan dengan N min 1 dikali derajat ionisasinya ya. Jumlah ion yang terbentuk. Misal NaCl, kalau dia terionisasi ini membentuk Na+ dan Cl-. Ini 1 ionnya, ini 1. Jadi N-nya sama dengan 2. Kalau misal MgSO4, oke, dia terion membentuk Mg2+ dan SO4 2-. Ini 1, koefisiennya ini 1, jadi N-nya sama dengan 2. Misal yang lain, ibu punya MgOH2. Oke, dia akan terion membentuk Mg2+, dan ini indeks dia ke depan ya, 2OH-. Oke, ini 1, ini 2. Kita jumlahkan jadi N-nya 1 + 2 sama dengan 3. Seperti itu. Oke, rumusnya berbeda. Karena dia dipengaruhi oleh faktor Van Hoff, maka delta P untuk penurunan tekanan uap adalah NT dikali I, P0 dikali NT kali I plus N total dikali I ya. Di sini ada faktor Van Hoff. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua adalah kenaikan titik didih. Untuk non-elektrolit, nilainya kenaikan titik didih itu adalah delta TB sama dengan M dikali KB. Sedangkan untuk penurunan titik beku, titik didih, jika titik didih larutannya diketahui dan titik didih pelarut diketahui, maka menggunakan rumus ini. Titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut. Karena titik didih larutan yang sukar menguap zat terlarutnya, maka dia akan lebih tinggi ya. Dimana kalian perlu tahu bahwa titik didih dari air pada tekanan normal, yaitu tekanan 1 atmosfer ya, 1 atmosfer atau 760 mm air raksa, itu dia sama dengan 100 derajat Celcius. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk kenaikan titik didih larutan elektrolit, dia ada faktor Van Hoff di sini ya. Jadi delta TB sama dengan M dikali KB dikali I. Kenapa di sini ada M? M itu untuk molalitas karena kenaikan titik didih dia termasuk ke sifat koligatif larutan. Jadi yang mempengaruhi adalah konsentrasi zat ya, dimana konsentrasi kan menggambarkan jumlah partikel zat dalam larutan. P tekanan uap, satuannya atmosfer atau mmHg, sama ya. Terus P0 tekanan uap pelarut, delta P penurunan tekanan uap, delta TB kenaikan titik didih, satuannya dalam derajat Celcius, XP fraksi mol pelarut, KB tetapan kenaikan titik didih, satuannya derajat Celcius per molar, NT mol terlarut, M molalitas dalam satuan mol per kilogram pelarut ya. Terus NP itu fraksi NP itu dia mol pelarut. Oke, kita lanjut. Nah, yang selanjutnya sifat koligatif larutan yang ketiga yaitu penurunan titik beku, disimbolkan dengan delta TF. Rumusnya yaitu delta TF sama dengan M dikali KF ya, dimana delta TF ini adalah TF pelarut dikurangi TF larutan. Kenapa? Karena nilai TF pelarut ini dia akan lebih tinggi. Ini TF pelarut dia lebih besar daripada TF larutan. TF pelarut dia lebih besar daripada TF larutan. Kenapa? Karena penambahan jumlah partikel zat dia akan menurunkan titik beku ya. Jadi suhu untuk membekunya itu dia akan lebih rendah. Nah, sebelumnya saya belum pernah membahas nih apa itu titik beku. Titik beku adalah suhu saat suatu zat dia berubah fasa dari fasa cair menjadi fasa padat. Ya, seperti itu. Nah, apa bedanya dengan larutan elektrolit? Sama seperti titik didih, jadi ada faktor Van Hoff-nya karena zatnya dia terionisasi ya. Oke, terus selanjutnya yang keempat adalah tekanan osmotik, disimbolkan dengan V seperti ini. V ya. Ini dibacanya sebagai V. Oke, dia berbanding lurus dengan molaritas dikali tetapan Raoult atau tetapan gas dikali dengan suhu. Nah, bedanya apa dengan tekanan osmotik larutan elektrolit? Di sini ada faktor Van Hoff, ada I ya, nilai I.
Oke, di mana delta TF turunan titik beku, M molalitas larutan, TF titik beku dari larutan ya, atau pelarut, V tekanan osmotik, satuannya atmosfer atau mmHg. Kita nanti tergantung sama nilai ini nih, R. Tergantung dari nilai R. Terus KF tetapan penurunan titik beku, R tetapan gas, satuannya liter atmosfer per mol Kelvin. Ini jika nilainya sebesar 0,0825. Satuannya ini 0,08025. Oke. Terus T itu suhu dalam satuan Kelvin, dan M adalah molaritas dalam satuan mol per liter larutan. Oke, ini adalah rumus dari keempat jenis sifat koligatif larutan. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa contoh soal menentukan tekanan uap, terus penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Maaf tidak saya satukan videonya karena terlalu lama ya durasinya. Oke, sekian untuk video bagian 2 yang pertama. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa tonton video yang kedua. Oke, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.